Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah telah masih memberikan kita banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berjumpa di bulan Ramadan ini dan masih bersama-sama ikut sholat tarawih di tahun ini. Kemudian salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Allah, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang sekarang ini, di mana kita dapat beribadah dengan nyaman dan dapat menuntut ilmu dengan nyaman pula. Baiklah, di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Yuanda Hamidah, berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas UIN Al-Azhar Banda Aceh. Pada malam ini saya akan memberikan tema yaitu peran pemuda dalam Islam. Hadirin sekalian, sangat penting bagi kita pemuda-pemuda saat ini untuk ikut berkontribusi dan ikut berpartisipasi dalam segala hal yang mengajak kepada kebaikan. Apalagi di zaman yang sekarang ini, zaman yang serba teknologi, kan banyak sekali penyalahgunaan, banyak kali pemuda-pemuda yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif di zaman teknologi ini. Kita sebagai pemuda yang masih dalam jalan yang benar, masih terarah dan masih dapat mengajak teman-teman atau pemuda-pemuda lain untuk dalam kebaikan, seperti dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang diciptakan untuk manusia karena kamu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu bahwasanya kita semua termasuk pemuda-pemuda sekarang ini sangat berperan penting bagi agama kita sendiri untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, baik itu di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau di dunia nyata itu bisa kita ambil contoh itu ketika ada bencana ataupun ada bencana itu kita banyak yang turun ke jalan untuk mengutip sumbangan, mengumpulkan dana-dana. Dan kalau misalnya di medsos itu kita meng-up semua dan untuk dana-dana kampanye yang untuk kita sumbangkan, kita salurkan kepada saudara-saudara yang kita butuhkan. Nah, kalau kami sendiri merupakan mahasiswa, kami memiliki komunitas, yaitu ruang lingkup di mana kami di situ banyak melakukan kegiatan bakti sosial seperti menjaga lingkungan. Nah, itu merupakan contoh dari peran pemuda di dalam Islam. Dan ada lagi contohnya, yaitu kita mencontohkan perilaku baik kepada masyarakat. Bisa juga kita dari medsos itu kan banyak tuh ustadz ataupun aktivis-aktivis yang menyampaikan ilmu-ilmu mereka melalui media sosial. Nah, kenapa mereka menyampaikan ilmu-ilmu mereka melalui media sosial? Karena mereka
dari situ mereka menyampaikan ilmu-ilmu mereka, mereka menyampaikan semua hal-hal kebaikan melalui media sosial, karena kalau media sosial kita sekali itu langsung nyampe itu kemana-mana tuh kan, langsung viral kalau orang bilang tuh. Jadi kalau misalkan kita update di media sosial tuh cepat banget kalau misalkan untuk viralnya. Jadi kalau kita pergunakan dengan hal-hal yang baik kan rugi sekali media sosial sekarang kan. Untuk habis itu kalau media sosial tidak dipergunakan dengan hal-hal yang baik, itu banyak sekali sekarang pemuda yang kecanduan dari game. Habis itu ada yang main-main judi-judi online, itu kan merupakan satu teknologi yang merugikan. Banyak yang dari situ menjadi pembangkang kepada orang tua, melawan, mencuri, itu kan merupakan hal-hal yang buruk. Nah, jadi kita sebagai pemuda-pemuda yang masih dalam hal yang positif, alangkah lebih baiknya nih kita untuk share hal-hal yang berguna, yang baik, yang siapa tahu dengan kita share itu mereka terbuka di pikirannya mereka sehingga mereka tidak melakukan lagi. Karena saya pernah melihat ke kawan saya sendiri, mereka kalau dibilang sama orang itu mungkin orang itu agak ubah, tapi kalau misalkan dengan kawannya mereka agak sedikit masuk. Makanya kalau bisa mencari teman tuh yang memiliki hal-hal positif sehingga diri kita sendiri juga ikut dalam hal yang positif gitu. Bukan berarti kita memilih-milih teman, tetapi kan kalau misalkan kita berteman dengan orang-orang yang baik, mana tahu orang yang tadi sifat kita yang buruk, yang menjadikan bisa menjadi lebih baik lagi dengan adanya teman yang bisa menuntun kita. Kemudian contoh lainnya yaitu seperti kampanye-kampanye seperti di bulan puasa ini kan ada tuh pemuda-pemuda yang di jalan-jalan tuh membagikan takjil. Itu kan merupakan suatu contoh peran pemuda juga di dalam Islam. Mereka itu mencerminkan sikap peduli kepada sesama mereka, membangun sikap sosial sehingga dapat terbentuknya ukhuwah Islamiyah, yaitu hubungan persaudaraan antara muslim. Nah, jadi banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita berbagi kepada orang-orang lain. Kemudian sekarang seperti yang saya lihat sekarang itu pemuda-pemuda sekarang itu kurang dalam berpartisipasi dalam hal-hal kebaikan. Contohnya kalau saya lihat di kampung-kampung tuh, di masjid-masjid itu remaja masjidnya kurang seperti itu pun nggak ada sama sekali. Bahkan yang azan pun orang-orang yang lebih tua, yang jadi imam pun orang-orang yang sudah tua. Sebenarnya kita sebagai peran pemuda itu bisa mengambil alih posisi kita yang menjadi imam, kita yang azan seperti itu. Harusnya kita bisa menjadi garda terdepan bagi orang-orang sehingga dapat menjadi motivasi nih bagi adik. Mungkin ada adik-adiknya yang wah aku pengen nih jadi kakak tuh, jadi abang itu, bisa berdiri di depan, bisa menjadi imam. Karena kalau misalkan contohnya dari pemuda sendiri, adik-adik kita itu bakalan semangat untuk ikut serta dalam kebaikan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu kita sebagai pemuda seharusnya bisa ikut garda terdepan, menjadi seorang agent di mana kita itu bisa dapat membawa pengaruh baik kepada orang lain. Kita dapat menjadi motivasi bagi orang lain sehingga kita dapat menjalankan hidup itu lebih berguna, menjalankan waktu itu lebih berguna lagi, dan kita dapat membuat orang-orang lain tergerak hatinya untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum